Al-Jabir Asy-Syobah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Sungguh mereka ini adalah rakyat Kuwait, rakyat pemberani, rakyat dermawan, rakyat yang baik. Setiap kali aku mengunjungi suatu tempat, aku temukan sedekah kalian, aku temukan amal kebajikan, aku temukan kontribusi kalian, bantuan kalian untuk para penghafal kitabullah subhanahu wa ta'ala. Aku mohon kepada Allah semoga setiap anak yang kalian bantu, para penghafal Al-Quran, menjadi pemberat timbangan kebaikan kalian. Kuwait dilindungi oleh amal-amal kalian, kebaikan kalian, sedekah kalian, dan nafkah kalian. Aku mohon semoga Allah tidak merubah sumbangan-sumbangan ini dan menjadikan komplek Islam ini benar-benar sebuah keuntungan dan kontribusi dari Syekh Jabir rahimahullah yang akan menjadi cahaya baginya di kuburnya dan menduduki tingkat tertinggi di surga dan di surga Firdaus yang paling tinggi dengan izin Allah Ta'ala. Sungguh ini hari yang indah dan bahagia buatku. اقرأ تدبر في خشوع شوقا كثير. Tadi kita telah membahas bahwa salah satu sarana yang dapat membantu kita untuk tadabbur kalamullah subhanahu wa ta'ala yaitu melakukan Al-Quran, membacanya dengan tartil, dan tilawah Al-Quran dengan tilawah yang sebenar-benarnya. Dan sekarang kita berbicara tentang memperindah suara. Suara yang indah bersama kalamullah subhanahu wa ta'ala sungguh membantu Anda untuk tadabbur. Bila suara Anda indah lalu Anda membaca Al-Quran, maka Anda pantas untuk bertadabbur. Namun bila Anda mendengar Al-Quran dari seseorang yang suaranya indah, maka Anda akan bertadabbur dengan suara yang indah itu. Dan ini juga terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sungguh-sungguh kepadanya lah diturunkannya Al-Quran ini. Beliau juga membaca Al-Quran dengan suaranya yang indah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang ayat bila membaca satu ayat. Beliau mengulang-ulang lebih dari sekali dan mentadaburinya dengan suaranya yang indah. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan ayat-ayatnya sedemikian rupa. Padahal kepada beliaulah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan. Al-Bara bin Hashim radhiyallahu anhu berkata pada suatu hari, dia mengaku bahwa dia jelas mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendengar surah Watini wa Zaitun pada saat pelaksanaan sholat Isya, dan pada akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga membacanya dengan suara yang indah. Al-Bara bin Hashim pun berkata, aku tidak pernah dalam hidupku mendengar suara yang lebih indah dari suara ini, yaitu suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperindah suaranya dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, pemilik suara yang indah. Beliau melihatnya dan bersabda, seandainya engkau tahu, beliau berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwa aku mendengarkan suaramu ketika engkau membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala dan membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau telah diberi satu dari seruling-seruling keluarga Daud. Lalu oleh Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Musa berkata, demi Allah, seandainya aku tahu bahwa Anda mendengarkanku, maka sungguh aku telah memperindah lagi. Masya Allah. Jadi memperindah suara dan mendengarkan suara indah dari para qori, pemilik suara yang indah, adalah sebab utama dengan izin Allah Ta'ala untuk tadabbur kalamullah subhanahu wa ta'ala. فيه يبوح فيض الروح عرج العشق بين الدور عبر الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عرج العشق بين الدور نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير فيه الخير والبرهان من القرآن